beginning October, November, and we are very happy that we are in Surabaya city of nice people, friendly people which like. Parah banget, dipikir Indonesia takut. Begini komentar gila dan tidak masuk akal pelatih Lebanon jelang laga FIFA Matchday. Parah banget, dipikir Indonesia takut. Begini komentar gila dan tidak masuk akal pelatih Lebanon jelang laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Lebanon malam ini. Mari kita bahas teman-teman. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan tidak akan mengubah skema permainan yang sebelumnya dipakai ketika menghadapi Taiwan. Menurutnya, pola tersebut sudah terbukti efektif, meski masih ada beberapa detail yang perlu disempurnakan sebelum berjumpa Lebanon. Pada laga uji coba FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 5 September 2025, skuad Garuda tampil dengan formasi baru 4-4-2. Hasilnya memuaskan, Indonesia menang telak 6-0. Gol-gol dicetak oleh Jordi Amat, Mark Klok, Eliano Reyenders, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, ditambah 1 gol bunuh diri dari pemain Taiwan. Kemenangan ini menjadi modal berharga sebelum menantang Lebanon, lawan yang secara peringkat FIFA jauh lebih tinggi. Lebanon kini berada di urutan ke-112 dunia, 6 posisi di atas Indonesia. Kluivert menegaskan bahwa dirinya akan tetap menggunakan sistem yang sama, namun ia mengakui masih ada aspek yang harus diperbaiki, terutama di sektor pertahanan yang sempat lengah dan memberi ruang bagi pemain Taiwan. Untuk menyempurnakan sistem ini, ada beberapa detail yang masih perlu dibenahi, tapi secara keseluruhan, pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik. Hal terpenting adalah menjaga rasa percaya diri siapapun lawannya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru kalian punya pendapat lain? Dan masih menurut kalian, berapakah prediksi skor Timnas Indonesia versus Lebanon nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Laga melawan Lebanon dijadwalkan berlangsung pada Senin 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert bisa dibilang cukup positif. Strategi baru yang diterapkan saat melawan Taiwan sudah menunjukkan hasil nyata dengan kemenangan telak 6-0.
Ini bukti bahwa pemain mampu beradaptasi dengan cepat terhadap pola permainan yang dibawa sang pelatih. Namun, tetap ada catatan penting, terutama di lini belakang yang sempat beberapa kali kecolongan. Melawan Lebanon, tantangannya jelas lebih berat karena kualitas lawan berada di atas Taiwan, baik dari segi pengalaman maupun peringkat FIFA. Keputusan Kluivert untuk tidak mengubah sistem bisa dipahami sebagai bentuk konsistensi agar para pemain semakin terbiasa dengan pola baru. Namun, kesempurnaan detail seperti koordinasi bertahan dan transisi permainan harus benar-benar diperhatikan. Jika itu bisa diperbaiki, Indonesia bukan hanya bisa memberikan perlawanan, tetapi juga berpeluang mencatat hasil positif. Secara keseluruhan, atmosfer optimisme tetap terjaga. Yang terpenting, timnas harus menjaga rasa percaya diri dan fokus pada permainan sendiri tanpa tertekan oleh nama besar lawan. Dengan dukungan penuh supporter, laga melawan Lebanon bisa jadi ujian sesungguhnya untuk mengukur kesiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat. Kemenangan besar atas Taiwan sudah menunjukkan potensi besar yang dimiliki skuad Garuda. Melawan Lebanon tentu akan lebih menantang, tapi justru disinilah mental dan kualitas tim benar-benar diuji. Percaya diri dan disiplin akan jadi kunci. Jangan takut dengan nama besar lawan, karena sepak bola selalu memberi ruang untuk kejutan. Selama kalian bermain dengan hati, kerjasama dan keberanian, tidak ada yang mustahil. Ingat, setiap langkah di lapangan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa yang selalu mendukung di belakang. Teruslah berjuang, karena Garuda selalu terbang tinggi ketika semua percaya pada mimpi yang sama. Nasib Gerald Van den Boer dipertanyakan jelang duel Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Mari kita bahas, teman-teman. Laga penentuan antara Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan segera digelar. Pertanyaan pun muncul, apakah hasil pertandingan ini akan berpengaruh terhadap posisi Gerald Van den Boer sebagai pelatih Garuda Muda? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa masa depan Van den Boer tidak serta-merta ditentukan hanya oleh laga tersebut. Menurutnya, ada strategi besar yang sedang dibangun dalam sistem kepelatihan tim nasional. Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23 di laga terakhir Grup J, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa 9 September 2025. Situasi di klasemen membuat duel ini sangat krusial. Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin dan berada di posisi kedua, sementara Korea Selatan memimpin dengan 6 poin. Kekalahan akan membuat Garuda Muda terancam gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dengan kondisi tersebut, sorotan pun mengarah pada nasib Gerald Van den Boer. Apalagi setelah Indonesia gagal meraih gelar di Piala AFF U23 2025. Erick menjelaskan bahwa PSSI kini sudah memiliki struktur kepelatihan yang lebih tertata dengan hadirnya Direktur Teknik Alexander Suyers yang dikontrak selama 4 tahun. Suyers sebelumnya sukses membawa Yordania mencatat sejarah tampil di Piala Dunia. Menurut Erick, seluruh pelatih timnas, termasuk Van den Boer, juga sudah terikat kontrak 2 tahun. Ia menekankan bahwa perubahan pelatih secara tiba-tiba justru bisa mengacaukan konsep permainan yang sedang dibangun, terutama formasi 4 back dan gaya menyerang berbasis penguasaan bola. Kalau setiap kali gagal langsung ganti, konsep permainan akan terus berubah-ubah. Padahal saat ini, progres tim cukup baik.
Di AFF U23 kemarin, meski gagal juara, kita tetap 2 kali beruntun masuk final. Itu bukan kemunduran, jelas Erik. Fokus menuju Olimpiade 2028 lebih jauh, Erik menyebut bahwa fokus utama PSSI bukan hanya Piala Asia U23, melainkan juga persiapan Olimpiade 2028. Oleh karena itu, keputusan terkait pergantian pelatih harus melalui pertimbangan yang matang. Piala Asia kali ini memang penting, tapi bukan jalur kualifikasi Olimpiade. Jadi, ada banyak faktor yang harus dipikirkan sebelum memutuskan masa depan pelatih, tegasnya. Dengan pernyataan tersebut, Erik memberi sinyal bahwa posisi Van den Boer masih aman, setidaknya hingga proyek jangka panjang tim nasional lebih jelas arahnya. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 jelas akan menjadi ujian berat sekaligus penentu langkah Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Situasi ini memang membuat banyak pihak bertanya-tanya soal nasib Gerald Van den Boer, apalagi jika hasil yang diraih tidak sesuai harapan. Namun, pernyataan Erick Thohir cukup bijak karena menegaskan bahwa membangun tim nasional bukan perkara instan. Pergantian pelatih memang sering dianggap solusi cepat, tapi justru bisa mengganggu fondasi yang sedang dibentuk. Tim ini sudah menunjukkan progres, meski belum sampai pada level maksimal. Masuk final Piala AFF 2 kali beruntun tetaplah pencapaian positif yang menandakan adanya konsistensi. Yang terpenting sekarang adalah menjaga kepercayaan diri pemain apapun hasil melawan Korea Selatan nanti. Fokus jangka panjang seperti Olimpiade 2028 harus dijaga agar tidak terhambat oleh keputusan emosional. Sepak bola selalu butuh kesabaran dan dukungan penuh dari federasi maupun supporter bisa menjadi kunci keberhasilan Garuda Muda ke depan. Jangan pernah ragu dengan kemampuan Garuda Muda. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang, dan kebersamaan bisa mengalahkan tekanan sebesar apapun. Lawan mungkin kuat, tapi mental pantang menyerah akan menjadi senjata utama. Percayalah, dengan bermain sepenuh hati, hasil terbaik bisa tercapai. Dukungan kita semua akan menjadi energi tambahan agar Timnas U23 mampu melangkah lebih jauh. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Lebanon. Ujian sebenarnya hadapi lawan dengan peringkat FIFA lebih tinggi. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di ajang FIFA Matchday dengan menghadapi Lebanon. Laga ini menjadi tantangan yang lebih berat setelah sebelumnya skuad Garuda sukses berpesta gol ke gawang Taiwan. Pada pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat 5 September 2025, Indonesia tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak 6-0. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Jordi Amat, Mark Klok, Eliano Reyenders, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, serta 1 gol bunuh diri dari pemain Taiwan Chao Ming-siu. Meski menang besar, ujian sesungguhnya menanti. Tim asuhan Patrick Kluivert kini harus menghadapi Lebanon di tempat yang sama pada Senin 8 September 2025. Dibandingkan Taiwan, Lebanon jelas lebih kuat. Hal ini terlihat dari posisi mereka di ranking FIFA. Lebanon saat ini menempati peringkat ke-112 dunia, jauh di atas Taiwan yang ada di urutan 172. Bahkan, posisi Lebanon juga lebih baik dari Indonesia yang kini berada di peringkat 118. Artinya, lawan kali ini tidak bisa dianggap enteng. Kendati demikian, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan perubahan besar dalam strategi tim. Ia lebih memilih memperbaiki detail kecil agar sistem yang ada bisa berjalan lebih sempurna. Melawan Lebanon, saya tidak akan mengubah sistem permainan. Saya hanya ingin menyempurnakan apa yang masih kurang. Yang terpenting adalah kepercayaan diri pemain dan fokus pada permainan kami sendiri, ujar Kluivert usai kemenangan melawan Taiwan.
Pertandingan Timnas Indonesia kontra Lebanon dijadwalkan berlangsung pada Senin 8 September 2025 pukul 20.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga ini bisa disaksikan secara langsung. Lebih lanjut, pertandingan melawan Lebanon bisa menjadi tolak ukur yang sesungguhnya bagi Timnas Indonesia. Kemenangan telak atas Taiwan tentu memberi suntikan kepercayaan diri, tetapi menghadapi tim dengan peringkat FIFA lebih tinggi akan menguji konsistensi permainan. Lebanon punya kualitas yang lebih solid, sehingga laga ini tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga bagaimana Indonesia bisa mengimbangi bahkan menekan lawan. Keputusan Patrick Kluivert untuk tidak mengubah sistem dan hanya menyempurnakan detail merupakan langkah bijak karena pemain sedang berada dalam momentum positif. Fokus utama ada pada mentalitas, disiplin, dan efektivitas penyelesaian peluang. Jika Indonesia bisa tampil percaya diri dan tetap solid di semua lini, peluang meraih kemenangan bukanlah hal mustahil. Setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Melawan tim dengan peringkat lebih tinggi bukan berarti kita harus takut. Justru disitulah momen emas untuk membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah bisa menutup segala perbedaan. Percaya pada kemampuan sendiri, jaga kekompakan, dan main dengan hati. Itulah kunci untuk melangkah lebih jauh. Kemenangan tidak selalu diukur dari skor, tetapi dari keberanian menghadapi lawan tanpa gentar. Pertemuan Timnas Indonesia U23 dengan Korea Selatan U23 akan menjadi laga krusial dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Duel ini bisa menjadi penentu apakah skuad Garuda Muda mampu melangkah ke putaran final. Salah satu pemain andalan, Arkan Fikri, menyampaikan rasa optimisnya. Ia berharap timnas bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan. Keyakinan tersebut datang setelah kemenangan besar Indonesia atas Macau U23. Bertanding di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu 6 September 2025 malam WIB, anak asuh Gerald Vandenberg tampil dominan. Garuda Muda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Lek Hang Leong di menit ketiga. Kemudian Arkan Fikri menggandakan skor pada menit ke-18. Memasuki babak kedua, Indonesia semakin percaya diri dengan tambahan gol dari Raihan Hanan 49, Zanadin Faris 67, dan Rafael Struik 74. Hasil telak 5-0 ini menjaga peluang Indonesia untuk bersaing dengan Korea Selatan di grup C. Arkan pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang terus memberi semangat. Terima kasih Garuda Fans atas dukungannya, tulisnya melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia Minggu 7 September 2025. Saat ini Korea Selatan U23 masih memimpin klasemen grup J dengan 6 poin dari 2 laga. Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin. Situasi ini membuat duel terakhir pada Selasa 9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi laga hidup mati. Format kualifikasi hanya meloloskan 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik. Artinya Indonesia masih memiliki kans untuk merebut posisi puncak atau setidaknya finish sebagai runner-up terbaik. Arkan pun meminta dukungan penuh supporter di laga penentuan tersebut. Tetap dukung kami melawan Korea Selatan. Semoga bisa tampil maksimal dan membawa pulang 3 poin. Amin, ujar gelandang Arema FC itu. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia U23 saat ini bisa dibilang berada di titik krusial. Kemenangan telak atas Macau memberi suntikan moral besar bagi skuad Garuda Muda, sekaligus bukti bahwa tim ini punya potensi besar ketika bermain dengan penuh percaya diri. Namun, lawan berikutnya, Korea Selatan U23, jelas bukan lawan mudah. Mereka punya tradisi kuat di level Asia dan sedang berada di puncak klasemen dengan catatan sempurna. Pertemuan kedua tim akan menjadi ujian nyata, bukan hanya soal kualitas permainan, tetapi juga mental bertanding. Dukungan supporter di stadion maupun doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan sangat berarti, karena atmosfer positif bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Dengan peluang lolos masih terbuka, Timnas Indonesia U23 punya kesempatan menorehkan sejarah.
Jika mampu tampil disiplin, menjaga konsentrasi, dan memanfaatkan setiap peluang, 3 poin bukan sesuatu yang mustahil. Kunci utamanya adalah kepercayaan diri serta semangat pantang menyerah. Momen ini bisa menjadi titik balik untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di level Asia. Jadi, yang terpenting sekarang adalah fokus, berani tampil maksimal, dan tidak takut menghadapi tim sekelas Korea Selatan. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri, karena kemenangan besar selalu lahir dari keyakinan yang kuat. Timnas Indonesia U23 sudah membuktikan bisa tampil luar biasa, dan tantangan melawan Korea Selatan adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa kita mampu bersaing dengan yang terbaik. Percayalah, kerja keras, doa, dan dukungan seluruh bangsa akan menjadi energi tambahan. Selama ada semangat pantang menyerah, tidak ada lawan yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Saatnya berjuang habis-habisan, karena sejarah hanya tercipta dari keberanian menghadapi tantangan. Simon Tahamata soroti venue Timnas U23 Indonesia, Erick Thohir, dia masih baru. Kepala pemandu bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, belum lama ini menyampaikan kritik terkait keputusan PSSI yang tidak menunjuk Jakarta sebagai kandang Timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad asuhan Gerald Vandenberg ditempatkan di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Namun, PSSI memilih Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai lokasi pertandingan. Menurut Simon, pilihan itu kurang tepat karena Jakarta, khususnya Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGB), selalu memberikan dukungan luar biasa bagi timnas. Ia menilai atmosfer di ibu kota bisa memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Di sini, Jakarta adalah rumah kita. Kita seharusnya bermain di GBK, stadion yang selalu penuh dan memberi energi besar. Saya lihat di televisi, pertandingan di Sidoarjo tidak terlalu ramai penonton. Padahal kalau di Jakarta, tiket pasti habis terjual, ujar Simon saat ditemui di Bekasi, Kamis 4 September 2025. Sayangnya, perjuangan Garuda Muda di Sidoarjo justru berakhir mengecewakan. Pada laga perdana, Indonesia hanya bermain imbang 0-0 melawan Laos. Menanggapi kritik tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan klarifikasi. Ia menyebut Simon masih baru di Indonesia sehingga belum sepenuhnya memahami alasan PSSI tidak selalu menggelar pertandingan di Jakarta. Timnas nasional bukan hanya milik Jakarta. Kita harus berani membawa pertandingan timnas ke berbagai daerah agar seluruh masyarakat bisa merasakan kebanggaan yang sama, kata Erick saat ditemui di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Erick mencontohkan sukses penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Medan yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Karena itu, ke depan PSSI juga membuka peluang untuk menggelar laga timnas di Kalimantan hingga Papua. Kalau U17 bisa disambut meriah di Medan, kenapa kita tidak mencoba membawa U20 atau U23 ke daerah lain seperti Kalimantan atau Papua? Tambahnya, dengan langkah tersebut, Erick ingin memastikan timnas benar-benar menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya warga Jakarta. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan adanya dua sudut pandang yang berbeda, namun sama-sama penting. Simon Tahamata menekankan aspek teknis dan atmosfer pertandingan, di mana dukungan penuh penonton di Jakarta diyakini bisa menambah motivasi pemain. Ia berbicara dari sisi pengalaman lapangan dan pengaruh langsung terhadap performa tim. Sementara itu, Erick Thohir melihatnya dari perspektif lebih luas. Baginya, timnas adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya warga ibu kota. Dengan menyebarkan pertandingan ke berbagai daerah,
PSSI ingin menumbuhkan rasa kebersamaan sekaligus memperluas dukungan publik terhadap timnas. Kedua pandangan ini sebenarnya bisa saling melengkapi. Atmosfer SUGB memang luar biasa, tetapi menyebarkan pertandingan ke daerah lain juga penting untuk membangun rasa memiliki di seluruh tanah air. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan, tetap menjaga performa timnas dengan dukungan maksimal, namun juga memberikan kesempatan kepada daerah lain merasakan kebanggaan menjadi tuan rumah. Jangan pernah patah semangat meskipun hasil belum sesuai harapan. Setiap kritik, seperti yang disampaikan Simon Tahamata, bisa jadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Begitu juga langkah PSSI yang ingin membawa timnas ke berbagai daerah adalah upaya memperkuat rasa persatuan bangsa. Perjuangan timnas, baik U23 maupun level lainnya, adalah cerminan bahwa kerja keras tidak selalu instan membuahkan hasil, tetapi setiap proses pasti menumbuhkan pengalaman dan kekuatan baru. Selama ada tekad, dukungan, dan rasa percaya, peluang untuk bangkit selalu terbuka. Teruslah percaya pada kemampuan diri, karena dukungan jutaan rakyat Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat. Kegagalan hari ini bisa menjadi titik balik menuju keberhasilan yang lebih besar di masa depan. Eliano Reinders cetak gol perdana untuk timnas Indonesia. Patrick Clifford, dia pemain fantastis. Eliano Reinders akhirnya mencatatkan gol perdana bersama timnas Indonesia. Aksi pemain Persib Bandung itu langsung menuai pujian dari pelatih Garuda, Patrick Clifford, yang menyebutnya sebagai sosok luar biasa di lapangan. Timnas Indonesia tampil perkasa saat menghadapi Taiwan pada laga FIFA Matchday September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Skuad Garuda menang telak 6-0 dan salah satu golnya lahir dari kaki Eliano di menit ke-38. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-81 digantikan Stefano Lillipali. Clifford mengaku puas dengan kontribusi pemain berusia 24 tahun itu. Menurutnya, adik dari gelandang AC Milan, Tijani Reinders, mampu bermain di beberapa posisi dengan baik sehingga memberi fleksibilitas dalam skema tim. Dia memulai dengan sangat baik. Eliano tipe pemain yang bisa menjalankan peran berbeda dengan baik. Hari ini saja, dia sempat menempati 2-3 posisi berbeda dan tetap konsisten. Ucap Clifford. Lebih jauh, Clifford menilai Eliano memiliki jiwa kerjasama yang tinggi dan tampil mengesankan sepanjang 81 menit di lapangan. Dia benar-benar bermain fantastis. Saya harap dia bisa terus berkembang, tambahnya. Setelah kemenangan ini, timnas Indonesia akan melanjutkan laga FIFA Matchday melawan Lebanon di GBT pada Senin 8 September 2025. Dua pertandingan uji coba tersebut menjadi persiapan penting bagi skuad Merah Putih jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, lalu dilanjutkan menghadapi Irak pada 11 Oktober 2025. Lebih lanjut, situasi ini sangat positif untuk timnas Indonesia. Gol perdana Eliano Reinders bukan hanya soal catatan di papan skor, tapi juga bukti bahwa pemain baru bisa langsung memberi kontribusi nyata. Pujian Patrick Clifford menunjukkan kepercayaan yang besar terhadap Eliano, terutama karena kemampuannya bermain di berbagai posisi yang sangat membantu fleksibilitas tim. Kemenangan telak atas Taiwan pun menjadi modal berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih kuat seperti Lebanon, Arab Saudi, dan Irak. Jika performa seperti ini bisa dipertahankan, optimisme untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Gol perdana Eliano Reinders untuk timnas Indonesia memberi pesan kuat bahwa kerja keras dan keyakinan selalu membuahkan hasil. Sama halnya dalam hidup, apapun tantangan yang kamu hadapi, jangan pernah berusaha.
Kemenangan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mengambil satu langkah pertama. Teruslah percaya pada proses, karena konsistensi dan semangat pantang menyerah akan membawamu menuju pencapaian yang luar biasa. Setelah kemenangan ini, Timnas Indonesia akan melanjutkan laga FIFA Matchday melawan Lebanon di GBT pada Senin 8 September 2025. Dua pertandingan uji coba tersebut menjadi persiapan penting bagi skuad Merah Putih jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi dan Irak pada 8 Oktober 2025, lalu dilanjutkan menghadapi Irak pada 11 Oktober 2025. Lebih lanjut, situasi ini sangat positif untuk Timnas Indonesia. Gol perdana Eliano Reinders bukan hanya soal catatan di papan skor, tapi juga bukti bahwa pemain baru bisa langsung memberi kontribusi nyata. Pujian Patrick Kluivert menunjukkan kepercayaan yang besar terhadap Eliano, terutama karena kemampuannya bermain di berbagai posisi yang sangat membantu fleksibilitas tim. Kemenangan telak atas Taiwan pun menjadi modal berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih kuat seperti Lebanon, Arab Saudi, dan Irak. Jika performa seperti ini bisa dipertahankan, optimisme untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Gol perdana Eliano Reinders untuk Timnas Indonesia memberi pesan kuat bahwa kerja keras dan keyakinan selalu membuahkan hasil. Sama halnya dalam hidup, apapun tantangan yang kamu hadapi, jangan pernah berusaha. Kemenangan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mengambil satu langkah pertama. Teruslah percaya pada proses, karena konsistensi dan semangat pantang menyerah akan membawamu menuju pencapaian yang luar biasa.